Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sufyan Sauri, NIM 0567655962, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Agrobisnis. Tugas 3 di sesi ke-7. 1. Jelaskan perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Berikan contoh masing-masing. Proses adopsi ini merujuk pada tahapan psikologis dan keputusan yang dilalui oleh individu atau kelompok kecil seperti petani tunggal dalam memutuskan untuk menerima dan mengimplementasikan inovasi baru. Contoh adopsi, seorang petani di desa kecil memutuskan untuk mengadopsi teknologi irigasi tetes untuk menghemat air. Prosesnya dimulai dari kesadaran melalui brosur dari Dinas Pertanian, kemudian minat karena biaya air yang tinggi, dievaluasi manfaat seperti peningkatan hasil panen, uji coba di lahan kecil, dan akhirnya adopsi penuh dengan mengganti sistem irigasi seluruhnya. Proses difusi ini adalah proses penyebaran inovasi dari sumber inovasi seperti peneliti atau perusahaan ke penerima melalui sistem sosial yang lebih luas dari waktu ke waktu. Contoh proses difusi, inovasi benih padi tahan hama seperti varietas BT dikembangkan oleh Lembaga Penelitian Pertanian dan mulai menyebar di suatu provinsi. 2. Seorang penyuluh diharapkan dapat membantu untuk mempercepat proses difusi inovasi. Terkait dengan hal ini, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan penyuluh? Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan masalah petani. Yang kedua, menyederhanakan informasi dan teknologi. Yang ketiga, melakukan demonstrasi plot, demonstrasi cara dan hasil. Yang keempat, menggunakan pendekatan partisipatif. Yang kelima, memanfaatkan tokoh atau petani pelopor, inovator. Nomor 3. Salah satu jenis pendekatan penyuluhan adalah penyuluhan partisipatif. Mengapa disebut partisipatif? Sebutkan karakteristik dan berikan penjelasan. Mengapa disebut partisipatif? Yang pertama, berperan serta. Kata partisipatif berasal dari kata partisipasi yang berarti ikut serta secara aktif dan berperan dalam kegiatan. Yang kedua, dari bawah ke atas. Pendekatan ini merupakan kebalikan dari pendekatan top down. Karena dimulai dari kebutuhan dan permasalahan yang diidentifikasi oleh peserta penyuluh itu sendiri, bukan dari pembuat kebijakan di tingkat atas. Berikut karakteristik dan penjelasan. Keterlibatan penuh. Peserta terlibat aktif dari awal hingga akhir, mencakup satu perencanaan program. Peserta ikut menentukan apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua, pelaksanaan program. Peserta bertanggung jawab dan melaksanakan program yang telah mereka rencanakan. Yang ketiga, evaluasi. Peserta ikut mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan untuk belajar dan meningkatkan diri di masa depan. Menginjak nomor yang terakhir, nomor 4, bandingkan karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan dengan jenis pendekatan partisipatif, ditinjau dari segi tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluh. Pendekatan latihan dan kunjungan berfokus pada transfer pengetahuan terstruktur dari penyuluh ke sasaran melalui latihan terjadwal dan kunjungan lapangan, sementara pendekatan partisipatif menekankan keterlibatan aktif sasaran dalam pengambilan keputusan dan proses penyuluhan. Pendekatan latihan dan kunjungan, tujuan transfer ilmu dan keterampilan teknis dari penyuluh kepada petani secara terstruktur. Pendekatan partisipatif, tujuan pemberdayaan masyarakat untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara mandiri. Pendekatan latihan dan kunjungan, sasaran pelaku utama seperti petani secara individual atau kelompok tani. Pendekatan partisipatif, sasaran pelaku utama petani dan pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya seperti tokoh masyarakat dan lembaga terkait. Pendekatan latihan dan kunjungan, organisasi terpusat pada penyuluh dengan jadwal dan program yang ditentukan oleh lembaga penyuluhan. Pendekatan partisipatif, organisasi berbasis pada komunitas dengan petani dan masyarakat terlibat dalam merancang dan melaksanakan kegiatan. Pendekatan latihan dan kunjungan, metode terstruktur dan formal seperti pelatihan terjadwal, demonstrasi, dan kunjungan lapangan. Pendekatan partisipatif, metode kolaboratif dan interaktif seperti lokakarya, diskusi, kelompok terfokus, dan kunjungan bersama. Pendekatan latihan dan kunjungan, peran penyuluh.
pemberi informasi dan narasumber utama yang menguasai aspek teknis yang disuluhkan, pendekatan partisipatif, peran penyuluh, fasilitator, motivator, dan dinamisator yang mendampingi dan memfasilitasi proses belajar dan pengambilan keputusan bersama sasaran. Sumber referensi: Mardikanto 2009 Sistem Penyuluhan Pertanian, Selamat 2003 Penyuluhan Pertanian, Departemen Pertanian Republik Indonesia 2006 Pedoman Umum Penyuluhan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2013 Pedoman Sekolah Lapang, IPM Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.